setelah muncul itu pimpinannya yang paling depan itu ngomong sampai yang ini pakai bahasa Jawa ya. Kamu yang kemarin mencelakai jenderal kami gitu kan, masuk ke dalam mimpi saya. Apa yang saya lihat dari ujung palanya itu ini sosok sampai ke bawah itu rambut semua. Badannya nggak kelihatan. nggak ada, hanya kakinya pun ketutupan rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kisah Tengah Malam bersama gua Saputro Kristiansyah. Di video kali ini gue udah kedatangan satu narasumber yang merupakan seorang peruqyah. Langsung aja nih, sebelah gue udah ada Bang Erwin di sini. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waktu itu ceritanya tahun berapa tuh? Itu kira-kira tahun 2017. 2017-an. Itu ngalamin gangguan-gangguan setelah ngeruqyah itu ya? Betul. Aduh, hebat juga nih, serang peruqyah nih. Ini harus diruqyah nih, apa kru Kisah Tengah Malam nih, soalnya isinya setan semua. Yaudah, sebelum kita mulai ceritanya, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Erwin, tonton terus videonya sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, biar kami makin semangat memberikan konten-konten horor untuk kalian. Yaudah, kita dengerin aja ceritanya. Ya, jadi kejadian ini sekitar tahun 2017 waktu, karena background saya memang saya suka ruqyah ya. Jadi kebetulan dulu sempat menekuni bidang ruqyah. Dulu waktu belajar di pesantren pernah belajar ruqyah lah. Pesantren tahun berapa itu? Itu kira-kira tahun 2005-2006. Pesantren sekitar tahun segitu ya? Berarti emang dari dulu basicnya belajar agama ya? Belajar agama. Dia dakwah tarbiyah. Dan juga memang diajarkan juga doa-doa ruqyah gitu. Nah, mulai tertariknya itu sekitar awal 2015 mulai tertarik dunia ruqyah, karena saya melihat beberapa ustadz ruqyah itu kayaknya, wah, jadi peruqyah itu kayaknya bisa ngebantu orang banyak gitu ya. Bisa ngebantu kesulitan orang gitu. Niatnya itu aja sih sebenarnya. Nah, udahlah, singkat cerita saya pedalamin referensi tentang doa-doa ruqyah dari ulama-ulama yang kelasnya juga internasional gitu. Saya belajar seperti Syekh Bali namanya sebutannya. Oh, itu belajar kitab ruqyah dan doa-doa ruqyah. Syekh Abdul Salam Bali. Nah, alhamdulillah beberapa kali ada waktu itu tetangga yang seperti kerasukan atau punya anak rewel gitu ya. Ya saya bantu doa gitu. Bantu doa, alhamdulillah beberapa kali berhasil. Nah, pada satu kesempatan ketika itu berjalan, itu sekitar tahun 2017 ya. Kebetulan saya pulang kampung nih. Di kampung saya kebetulan orang tua di Tegal. Pulang kampung, nah, karena memang ada urusan hajatan ya. Jadi ada sepupu yang mau nikah. Nah, sebelum di hari pernikahan itu, qadarullah ya, kehendak Allah, orang tuanya meninggal, orang tua lelaki. Meninggal, kemudian malam beberapa hari sebelum pernikahan itu kerasukan. Siapa itu yang kerasukan? Oh, sepupu yang mau nikah itu? Iya. Oh, kerasukan. Oh ya, sepupunya tadi cewek apa cowok? Cewek. Oh, sepupunya cewek. Oke. Cewek. Kerasukan, dibilang katanya
sering melamun ya, karena memikirkan itu ya, kenapa mau nikah kok bapak meninggal gitu. Ya. Agak stres gitu ya, stres. gara-gara Sering lamun depan pintu apa. Ya. Tiba-tiba teriak-teriak kerasukan lah. Jadi karena posisi saya memang sedang pulang kampung lagi di situ. Nah, saya dikabari lah bapak saya, kan bapak saya tahu saya suka rupiah di Jakarta. Itu saudaramu itu dibantuin, kenapa pak? Kesurupan. Innalillahi. Ya udah, saya langsung bergegas kan. Nah, rumahnya beliau itu, rumah sepupu saya itu, di depannya itu kompleks kuburan keluarga. Oh, jadi depan rumah udah kuburan? Iya, kuburan. Kalau kita lewat situ, dan memang gelap, kondisinya nggak ada, kanan kiri nggak ada lampu. Kalau lewat situ, wah udah kelihatan banget itu. Udah auranya udah nggak beres ya. Negatif udah, itu orang. Saya lewat situ juga udah ya dengan ini ya, saya pak baca doa perlindungan. Masuk ke dalam, saya lihat, wah ternyata sepupu saya itu lagi ya gitulah, layaknya orang kesurupan, kerasukan ya, cakar-cakar badan tuh, apa namanya tuh. Berarti sampai nyakitin diri itu? Iya, jambak-jambak rambut. Oke. Kalau ketawa, kadang ketawa, tiba-tiba nangis. Saya ke belakang, izin untuk sholat hajat 2 rakaat, minta pertolongan Allah. Keluar, saya tanganin, saya bacakan doa-doa ruqyah dengan segelas air. Ya. Kemudian saya sodorkan untuk diminum, tapi ditolak, ditepak gitu sampai hampir jatuh. Tumpah. Berarti setengah. Karena saya pikir ini nggak bisa dengan cara diminum. Akhirnya saya tuang, saya guyur di kepala air. Akhirnya berontak dengan sekuat tenaga dan menyerang saya gitu, dengan cakar-cakar. Sambil saya bacakan ayat ruqyah, ya saya tunjuk gitu. Sambil saudara-saudara, teman-teman juga pada megangin. Saya bacakan doa ruqyah. Sambil jin yang masuk ke dalam itu, sambil dengan congkaknya gitu yang sombong berkata dengan bahasa Jawa ya, "Sampean siapa ya? Sampean siapa kamu ya? Kamu tahu nggak siapa saya ya? Saya ini jenderalnya wilayah sini." Wah, jenderal dalam hati sih. Nah, dalam dunia ruqyah itu kan, kalau sebenarnya kita pun semua nggak perlu takut yang seperti itu ya, maksudnya. Betul. Kita ini lebih mulia kan derajatnya kan. Ya, betul. Jadi saya nggak peduli ya. Kamu itu mau jenderal, mau presiden, saya nggak peduli. Saya hanya ingin sepupu saya ini baik-baik saja gitu. Keluar lagi. Karena nggak mau, akhirnya dia melakukan perlawanan gitu. Dengan dia kayak orang surupan gimana sih ya, nyakar-nyakar apa, tapi dengan mau menyerang. Ngamuk-ngamuk. Kemudian saya bacakan ayat-ayat perlindungan, saya dengan tanda kutip saya serang juga dengan ayat-ayat Quran. Singkat cerita selesai, kalah dia. Alhamdulillah dengan izin Allah, bismillah. Setelah itu muntah. Sadar muntah ya? Iya. Sadar, kemudian enak perutnya, muntah dia. Nah, dalam muntah itu keluar sesuatu tuh mas. Apa itu? Bentuknya rambut digulung-gulung. Rambut digulung-gulung gitu, cukup tebal. Keluar dari mulutnya. Saya pikir wah ini buhul atau kiriman gitu. Wah apa yang saya bilang, campur lendir gitu ya, maaf. Wah akhirnya udah lemas gitu, sambil nangis orang tuanya sambil megangin saya tersebut, sambil ngurus-ngurus, saya keluar. Kemudian saya bacakan ayat ruqyah lagi, saya bakar buhul itu. Kemudian saya sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah itu udah selesai, aman. Besokannya dia sadar kembali gitu kan seperti biasa. Alhamdulillah. Pulang ke Jakarta. Nah disinilah mas letak yang menurut saya itu banyak sekali hal-hal yang nggak masuk logika dalam yang saya alami dalam kehidupan saya. Di situlah. Jadi setelah pulang dari kampung,
istirahat. Malamnya saya tidur ya, karena kan kamar saya di bawah kamar, kamar saya di atas, di bawah kamar bapak saya. Jadi rumah kita waktu itu karena atas itu masih papan, jadi kayak bukan semen itu ya, bukan, papan. jadi papan gitu. Oke. Jadi saya tiduran, bukannya tiduran aja. Tiduran itu saya sambil rebahan gitu. Kira-kira jam 11:30 malam tuh, seingat saya. Itu muncul suara seperti koin diputar. Krrrr gitu. Krrrr gitu. Itu dari lantai atas itu? Iya, dari yang tadi kamar. papan itu ya? Itu kan kedengeran kalau papan. Iya. Krrrr, krrrr. Saya pikir dalam hati, ini siapa di atasnya, nggak ada orang ya? Karena penghuninya saya di atas. Saya di bawah lagi tiduran aja di kamar bawah kamar bapak. Kamar bapak saya. Udah, karena suara itu berulang-ulang, akhirnya kan saya nggak respon. Udah, ke atas aja. Saya buka pintu, saya lihat nggak ada suaranya. Dan nggak ada siapa-siapa emang, karena itu tempat tinggal saya, kamar saya, siapa yang mau masuk kan gitu. Iya. Udah saya lihat kanan kiri, saya tutup pintu, saya ke bawah. Tiduran lagi, sambil ngecek handphone gitu kan. Bunyi lagi. Krrrr, putar. Krrrr. Nah, saya nggak nunggu sampai ketiga. Ini pasti nggak beres. Udah 2 kali hal seperti ini pasti nggak beres. Oke. Saya ke atas, buka pintu, buka Quran, saya langsung bacakan surat Al-Baqarah. Karena kan memang sesuai hadis Rasulullah kan, kalau kita bacakan surat Al-Baqarah itu, jin semua kabur nih dari rumah. Bacakan ayat itu ya. Saya cipratin air bacaan Quran itu, cipratin ke setiap sudut. Nggak ada lagi suara-suara. Berhenti itu suaranya. Berhenti suara. Setelah itu karena saya juga merasa saya ini nggak aman nih, ini kayaknya nggak beres nih. Akhirnya saya tuh agak-agak was-was gitu. Sampai karena was-was itu, saya zikir sih sampai ketiduran. Nah, lupa untuk membaca doa perlindungan itu. Sebelum tidur itu? Karena memang rutinitas, ini memang kebiasaan para peruqyah yang diajarkan ya, kalau kita mau istirahat, mau tidur itu. Dan semua juga memang yang Nabi kita ajarkan kan, kalau setiap mau tidur kita bacakan doa perlindungan. Doa perlindungan itu ya? Iya, Al-Mu'awwizat itu kan. Kulhu, Al-Kursi, Kulhu, Anas, Al-Falaq gitu. Iya. Nah itu karena saking capeknya, saya lupa untuk baca itu. Tidurlah. Nah itulah, dalam mimpi itu, saya merasakan mimpi buruk yang menurut saya itu benar-benar menyeramkan lah. Itu menyeramkan lah. Jadi menurut saya itu, gila ini bisa mimpi kayak begini. Gimana tuh mimpi? Jadi saya diserang. Jadi gini, di dunia nyata kita bisa mengalahkan mereka, tapi ketika kita lalai, kita lupa untuk baca perlindungan, mau tidur. Nah di saat itulah mereka itu menyerang kita ya. Apalagi jadi bagi bangsa jin kafir ya sebutan. Kan jin itu ada 2, jin muslim, jin kafir ya. Sama manusia juga ada yang beriman, ada yang enggak. Ya, betul. Yang masuk ke dalam tubuh seorang itu udah pasti jin kafir, karena jin muslim nggak akan mau iseng seperti itu, melakukan seperti itu. Ya, betul. Makanya kita syariatnya kalau kita dapat menaklukkan jin kafir ya kita syahadatin gitu, atau kita bakar gitu. Oke. Setelah itu masuk ke dalam mimpi saya, Mas. Apa yang saya lihat? Dari ujung palanya itu, ini sosok ya, sampai ke bawah itu rambut semua. Rambut semua itu? Rambut. Badannya nggak kelihatan? Nggak ada. Hanya ada kakinya pun ketutupan rambut. Itu yang saya lihat, yang saya ingat sampai sekarang. Itu yang dalam mimpi itu, gara-gara nggak baca doa. Ya, gara-gara lupa lalai. lupa gitu, udah baca doa. Iya, wallahu alam ya. Cuman ya itu yang saya ingat. Itu dalam mimpi itu saya lihat itu dari ujung tinggi sekitar 2,5 meteran lah, agak tinggi banget. Tinggi ya, itu dari ujung atas sampai bawah itu rambut. Bawahnya kaki. Muncul lagi di belakangnya. Suaranya mirip
suara kuda lah, ringkikan kuda gitu. Iya, gitulah. Muncul. Nah, setelah muncul itu, pimpinannya yang paling depan itu ngomong, sampean yang ini pakai bahasa Jawa ya, kamu yang kemarin mencelakai jenderal kami gitu kan, di bahasa Jawa. Ini dari kampung itu balas dendam anak buahnya ya? Sepertinya. Bisa jadi. Nah itu di situ saya nggak bisa berkata apa-apa, mengucapkan doa pun nggak bisa dalam mimpi, kaku. Kaku. Tiba-tiba kepala saya putus itu. Di dalam mimpi. Betul. Wah, rasanya gimana itu? Gila. Betul itu mimpi. La haula wala quwata illa billah. Terpenggal leher saya. Yang saya saksikan itu dibuatnya seperti bola, ditendang-tendang. Dibuat main itu ya? Iya. Sambil ketawa-ketawa. Gitu. Seingat saya bunyi suara azan subuh baru selesai itu. Baru bangun, saya langsung bangun, istighfar, astagfirullah. Kemudian saya meludah 3 kali ke samping. Karena sesuai dengan sunnahnya seperti itu kalau kita mimpi buruk. Saya meludah ke samping, sambil masih ngos-ngosan, terus saya turun ke bawah, wudhu untuk sholat subuh. Itu abis bangun, badan rasanya kayak gimana itu? Wah, seluruh badan sakit. Wah, pegel semua itu? Ya, habis digebukin. Seluruh badan sakit, terus agak-agak sedikit pusing kepala itu, sambil mikir, nih apa yang ini kok yang saya temuin ini semalam nih, ya Allah ya Rahman, dari atas sampai bawah itu kurang lebih 2,5 meter sampai 3 meter, sehingga itu rambut semua. Rambut semua gitu. Setelah itu saya melihat, karena di kamar saya itu ada meja, atasnya akuarium. Akuarium ukurannya nggak terlalu besar. Itu ukuran 3x4. 3x4. Sorry, bukan 3x4. 20x30. Yang kecil kotak. Iya. Tahu apa isinya dalam akuarium saya selain ikan saya? Apa itu? Rambut. Oh, habis mimpi itu rambut, di akuarium ada rambut. Iya. Dan itu rambut kayak orang potong rambut, sisa bawah. Banyak tuh dalam akuarium itu. Iya, dalam akuarium itu rambut isinya. Ini sebagian orang saya ngomong begini, mohon maaf ya. Belum benar ya benar. Tapi itulah. Iya, karena kita yang ngalamin juga ya. Akhirnya, masa iya saya punya adik perempuan, masa iya sih iseng. Mungkin juga. Udah selesai itu, sambil saya kurang nggak percaya dan berpikir, ini nggak beres. Oh iya, dan ada lagi, ada batu hias akuarium yang saya taruh di toples, pindah ke situ mas. Masuk semua? Masuk. Ini kerjaan tikus atau gimana saya pikir? Nggak mungkin. Tikus bisa buka toples. Iya, betul. Akhirnya, udah saya keluarin. Karena seingat saya suka setting akuarium ya. Saya menyeting akuarium itu batu nggak ada. Nggak ada, tiba-tiba ada. Udah selesai itu, saya nggak mikir macam-macam. La haula wala quwata illa billah, sudah selesai. Aktivitas. Nah ini, saya ngerasa aneh lagi. Ini di tenggorokan saya seperti ada rambut. Pernah nggak kalau habis makan suka ada rambut, rasanya gimana? Rasanya pengen ngambil aja. Nyangkut gimana gitu ya. Ya, nyangkut gitu kan. Nyangkut. Sembuhnya gimana? Minum air hangat, makan roti gitu kan. Sembuh kan. 1 minggu saya nggak hilang itu. Jadi berasa rambut di sini seminggu. Iya. Saya makin, ini apa ya? Kok kodenya ya kan, maksudnya kodenya kok dari tadi rambut. Dan mimpinya juga rambut. Iya, mimpi itu penampakannya itu rambut. dari ujung ke atas. Dari awal pertama aneh itu. Keponakan sepupuku yang itu, apa namanya, yang saya rukyah, muntahnya keluar rambut. Sini tenggorokan rasa rambut. Betul, nggak enak sekali rasanya mas. Nggak enak sekali. Sebelum 1 minggu itu kira-kira 3 hari 4 hari saya lupa lah, antara 3-4 hari itu
saya ngalamin lagi kejadian yang nggak logis lah. Di luar nalar. Jadi emang saya kan selalu bawa itu ya, sisir. Nah, Iya. karena kalau misalkan waktu sholat saya berada di luar gitu kan, kebetulan nggak bawa peci, saya pasti nyisir gitu untuk ngerapihin rambut. Nah, itu sisir biasa, sisiran biasa mas, sisirnya saya ketika itu kesempatan habis mandi terus mau berangkat kerja, nyisir, terus saya masukin ke tas kecil kan, selesai aktivitas biasa, mau sholat, saya mau nyisir lagi, saya buka, itu di sisir ada rambut. Saya pikir rambut saya, ya kan, wah tumben amat nih rontok. Tapi saya penasaran, saya tarik, itu rambutnya lebih panjang dari rambut yang saya punya, yang tumbuh di kepala saya. Itu lebih panjang. Saya bilang, ini bener-bener, ini bukan rambut mas ya? Bukan rambut saya nih. Ini absurd bener-bener nih. Iya. Itu rangkaiannya begitu tuh, dari rambut lagi. Awalnya saya nggak curiga, saya bersihin biasa. Tapi pas saya tarik begini, kok panjang gitu. Iya. Kecuali itu sisir umum, sisir yang dipakai siapa aja ya. Ini kan nggak sisir pribadi. Sisir pribadi ya. Kemana-mana dibawa. Iya. Kayaknya ini nggak mungkin rambut saya. Terus rambut siapa gitu. Terus aja saya astagfirullah. Dan itu bukan hanya sekali, sering sampai ke 1 minggu itu 3 hari, 4 hari, 5 hari sisir begitu loh. Ini nggak benar nih, gitu kan? Ini nggak benar, nggak beres. Terus saya baca doa perlindungan, zikir pagi, zikir sore, gitu kan. Tapi saya berusaha nggak memikirkan gitu kan, karena nanti efeknya jadi nggak baik buat saya. Gitu. Suatu ketika saya ketemu dengan teman saya yang memang juga menggeluti atau mendalami di bidang ruqyah. Coba cari referensi. Oke, saya cari referensi, saya cari informasi gitu kan. Ternyata ada satu metode saya dapatkan gitu ya dari seorang ustadz yang dia juga, saya cari informasi ternyata memang murid langsung dari Syekh Abdus Salam Bali kan, peruqyah taraf internasional itu, ruqyah syariah. Metode yang sangat baik itu dia meruqyah dengan metode air gitu kan, karena dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Airnya itu akan lebih mulia, akan lebih baik apabila yang digunakan adalah air Zam-Zam. Akhirnya saya gunakan metode itu. Oke, air Zam-Zam itu. Iya, air Zam-Zam asli ya. Karena banyak juga air Zam-Zam yang palsu. Akhirnya saya beli air Zam-Zam, saya ikhtiarkan gitu. Saya bacakan ayat ruqyah, saya minum dan saya mandi dengan air Zam-Zam. Yang literan gitu. Saya mandi dengan itu. Saya mandi beberapa hari setelah melakukan metode seperti itu. Entah kenapa saya berpikirnya waktu itu seperti ada petunjuk gini, ini sisir aku patahin dua. Anaknya gitu banyak kena sisir kan. Dijarang-jarangin. Saya jarang-jarangin. 2 itu saya patah. Saya patahin buat nyisir. Nggak tahu kenapa, tapi pengen aja matain gitu kan. Ada feeling gitu. Iya, ada feeling ya. Buat matain gitu. Seperti alam ya, apa kayaknya harus begini itu. Begini. Hidayah dari Allah alam ini. Saya patahin sambil saya mandi dengan air Zam-Zam. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu saya nyisir normal. Nggak ada rambut-rambut lagi. Rambut nggak ada. Rambut yang nyangkut di sini pun tuh udah rasa-rasa itu tuh udah berangsur menghilang lah. Hilang tenggorokan. Saya kan pernah begitu juga. Memang rambut, saya kan memang rambut gitu kan. Dan kita minumin ini sampai hampir 1 mingguan lah, 4-5 hari, 6 hari gitu, merasakan itu kan. Kayaknya nggak mungkin rambut beneran nyangkut. Iya. Jadi setelah itu
Alhamdulillah Mas, ketemu lah, nah ini metode baru. Jadi mulai saat itu saya relate, wah saya menjalankan praktek ya, dalam tanda kutip praktek ruqyah atau kita metode ruqyah dengan metode Air Zam-Zam. air Zam-Zam. Oke. Alhamdulillah atas izin Allah ya, tetangga atau siapa kadang-kadang suka anaknya rewel segala macam, karena memang ada juga jin dari apa namanya syaitan dari kalangan jin yang emang mengganggu anak-anak gitu kan, atau bikin ribut hubungan suami istri itu ada tuh. Iya, jin-jin yang bikin orang cerai gitu ya. Bercerai. Ada juga yang jin yang bagian tugasnya itu macam-macam nih, jin tugasnya mengganggu orang sholat gitu. Iya. Khanzab Kadang-kadang lupa rokaat ya. Ya itu dia. Karena jin itu punya job desk masing-masing. Tugas ada masing-masing. juga ada juga jin yang bikin usaha bangkrut, ada kiriman-kiriman. Ada juga jin yang bikin suasana rumah nggak enak. Makanya kita boleh bersyariat dengan syariat ruqyah ini, misalkan ruqyah tempat usaha itu boleh, atau rumah bangunan ya di ruqyah. Jadi bukan hanya manusia aja di ruqyah ini. Karena jin sendiri juga jobnya masing-masing ya. Di ruqyahnya metodenya masing-masing juga. Oh gitu. Selesai itu alhamdulillah sampai sekarang hikmahnya ada. Jadi hikmahnya saya menemukan metode ruqyah. Oh ini ternyata izin atas izin Allah, ruqyah dengan air Zam-Zam itu bermanfaat sekali. Karena kemuliaan air Zam-Zam ya. Betul. Dan juga doa-doa yang kita panjatkan. Cuma ya itu kadang-kadang saya nggak habis pikirnya itu, ini kejadian di luar akal semua. Iya. Jadi nimpa diri sendiri lagi. Iya, di luar akal semua, nggak logis itu kan. Nah ya Mas Erwin, saya mau nanya nih. Ya. Pernah nggak sih ngeruqyah atau orang yang kerasukan sama jin muslim? Jadi dia kalau di ruqyah itu dia lebih tahu bacanya gitu loh. Soalnya saya pernah denger tuh kayak gitu. Penasaran saya nih. Ya, gini Mas, dalam dunia ruqyah setahu saya yang saya pelajari ya, ini ruqyah syariah ya. Karena ruqyah itu terbagi dua kan. Ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah. Jadi ruqyah yang dianjurkan, dicontohkan Rasulullah SAW. Dan ada ruqyah yang tidak dianjurkan atau bertentangan dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Itu syirkiyah. Ciri-cirinya ruqyah syariah nggak banyak pakai segala macam detek bengek lah. Misalkan mohon maaf ya, pakai ayam medianya, ayam hidup kampung, telur, pindah ini segala macam. Ayam hitam segala macam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu hanya media air. Ya, air. Oh, air apa ya? Tapi yang memang yang lebih mulia, lebih baik itu air Zam-Zam. Gitu. Nah, terkait dengan ada jin yang mengaku jin muslim, bisa baca. Jin muslim itu dia tidak akan mau mengusik kehidupan manusia. Karena dilarang ya. Dilarang. Sama halnya seperti kita. Kita pun sama, nggak boleh musik. Jin. Nah, karena dimensinya berbeda kan. Manusia dengan jin Allah ciptakan dimensinya berbeda. Masing-masing gitu kan. Iya betul. Kita nggak boleh masuk ke dunia mereka. Mereka pun nggak boleh. Ada aturannya juga. Karena dalam alam jin pun sama seperti kita, punya pemerintahan, punya keluarga, mereka beranak pinak, iya. kan? Nikah juga. Ini menikah kan, beriman dan ada yang kafir gitu kan, ada yang fasik. Islam KTP. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala kan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah nggak akan menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Syaitan dari kalangan jin itu yang kafir. Sama juga. Yang bisik-bisikin manusia. Ada juga syaitan dari kalangan manusia. Yang mengajak. Yang ngajak-ngajak ya. Betul. Nggak bener gitu deh. Mabok, segala macam. Ya, sama di dalam alam jin pun seperti itu. Ada yang beriman, ada yang enggak. Nah, jin yang beriman itu tahu batasan mana yang. Jadi kalau ada orang yang kerasukan mengaku, saya jin dari Baghdad, saya jin dari penunggu masjid ini, masjid itu. Bohong gitu ya? Bohong, itu nggak ada. Oke. Saya pastikan itu jin kafir.
jin yang nggak beriman. Oh, belum. Adapun mereka bisa baca Quran, orang-orang dari manusia pun banyak kan orang yang nggak beriman pun hafal. Oh, iya. Nah itulah dia salah satu tipu daya talbis iblis ya, tipu daya iblis. Oke. Dan ada kadang-kadang ada yang keluarga kita meninggal, malam didatengin masuk ke dalam tubuh suatu keluarga, bilang saya ini fulan, saya ini ininya, saya ini orang tua. Akhirnya percaya kan, oh iya ya, masuk ke dalam ini. Udah Pak ya, atau udah Bu ya, pulangnya kan alamnya udah beda. Orang kalau udah wafat, selesai itu kalam kubur. Ya? Kalam kubur. Buru-buru mau balik lagi masuk ke dalam tubuh. Nggak bisa, nggak ada kemampuan itu. Betul. Karena urusan dengan dunia udah selesai. Urusannya udah tinggal sama yang di atas gitu kan. Betul. Adapun itu bukan salah satu ya, tugas pokok jin dari syaitan itu adalah menyesatkan manusia kan, menyesatkan umat manusia, menyesatkan akidah kaum muslimin gitu. Jadi dibikinlah seakan-akan kita ini lebih percaya kepada jin daripada kepada Allah. Pernah ada pengalaman awal-awal ngeruqyah, saya bacakan alat, dia lebih fasih. Lebih fasih malah, lebih hafal ibaratnya. Lebih hafal. Lebih hafal bacaannya, gini. Kata dia, ayo terusin ini. Wah. Terus apakah bilang, oh ini jin muslim yang masuk? Enggak. Nah kalau begitu ngeluarinnya gimana? Kalau dibacain dia malah nyambung, bingung juga. Kita berlepas diri, cari yang lebih. Jadi begini Mas, jin ada pangkat-pangkatnya. Ada yang pangkatnya step, tingkatan-tingkatan. Ada yang pangkatnya pion, ada pangkatnya kuda, ada yang pangkatnya raja gitu kalau dicatur. Iya. Ada yang kopral, ada yang sersan, mayor, jenderal. Jadi sama manusia peruqyah pun begitu. Ada yang ilmunya sebatas ini, ada yang ilmunya di atas ini. Nah pas kalau kebetulan peruqyah pemula gitu ya. Ketemunya jin yang tingkat atas ya. Maka udah nggak kena, mundur, maju yang taraf keilmuannya dalam bidang ruqyah itu lebih tinggi. Okay. Seperti itu, insya Allah. Yaudah segitu dulu cerita dari Bang Erwin di sini yang merupakan seorang peruqyah. Gimana? Seru nggak ceritanya? Yaudah terima kasih nih buat Bang Erwin udah mau cerita, berbagi pengalaman di Kisah Tengah Malam. Dan buat kalian nih yang mau cerita juga kayak Bang Erwin, caranya gampang banget. Langsung aja DM Instagram kami di Kisah Tengah Malam Official. Segitu dulu cerita kali ini. Gua Putra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.